pengantar pendidikan Pancasila. Oke, selanjutnya kita bicara sumber historis dari pendidikan Pancasila. Nah, itu ada istilah yang sering kita dengarkan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Insinyur Soekarno mengatakan hal ini menjadi sebuah pernyataan yang dapat kita maknai sebagai bahwasanya sejarah ini mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan bijaksana di masa depan. Sehingga hal tersebut ini sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero. Beliau mengungkapkan bahwasanya historia vitae magistra, di mana memiliki makna sejarah ini memberikan kearifan, atau pengertian lain dari istilah tersebut ini bahkan menjadi sebuah pendapat umum ya, common sense ya, bahwasanya sejarah ini merupakan guru kehidupan, sehingga implikasinya ini dengan pendekatan historis ya, dengan pendekatan historis kita ini mampu memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan keahlian masing-masing, sesuai dengan profesi masing-masing. Selain itu, kita juga dapat berperan secara aktif dan arif dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta kita dapat berusaha untuk menghindari perilaku-perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan sejarah, masuk dalam lubang yang sama, jangan sampai kita ya. Kemudian dalam peristiwa sejarah nasional ini banyak sekali hikmah yang dapat kita petik. Misalnya, mengapa sih bangsa Indonesia sebelum masa pergerakan nasional selalu mengalami kekalahan dari jajah? Jawabannya sangat jelas. Ya, karena perjuangan pada masa itu masih bersifat kedaerahan, kurang adanya persatuan, mudah dipecah belah, dan kalah dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam bidang persenjataan. Tentu hal ini berarti bahwa apabila integrasi bangsa lemah dan penguasaan iptek lemah, maka bangsa Indonesia dapat kembali terjajah atau setidak-tidaknya daya saing bangsa melemah. Implikasi dari pendekatan historis ini adalah untuk meningkatkan motivasi perjuangan bangsa dan meningkatkan motivasi belajar kita sebagai generasi penerus dalam menguasai iptek sesuai dengan keahlian kita masing-masing, sesuai dengan profesi kita masing-masing. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Kita bicara ilmu sosiologis ini ilmu tentang kehidupan antar manusia, di mana di dalamnya ini nanti mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat. Kemudian mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Selain itu, dapat kita tegaskan bahwa dalam perspektif sosiologis ini, yaitu suatu masyarakat pada suatu waktu itu dapat memiliki nilai-nilai tertentu, sehingga harapannya dengan melalui pendekatan sosiologis ini kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial yang patut disikapi secara arif dengan menggunakan standar nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nah, coba kita lihat bahwasanya di sini kenapa diucap, ini kata-katanya Pak Karno ya. Bung Karno ini menegaskan bahwa nilai-nilai Pancasila ini digari dari bumi pertiwi bangsa Indonesia.
Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia. Nah, pernyataan ini, nah ini yang nanti saya akan bacakan. Pernyataan ini tidak diragukan lagi karena yang dikemukakan oleh Bung Karno ini sebagai penggali Pancasila, meskipun beliau juga tidak mau disebut sebagai apa istilahnya pencipta Pancasila. Beliau mengatakan seperti ini. Kenapa diucapkan terima kasih kepada saya? Kenapa saya diagung-agungkan? Padahal toh sudah sering saya katakan bahwa saya bukan pencipta Pancasila. Saya sekedar penggali Pancasila daripada bumi tanah air ini. Yang kemudian 5 mutiara yang saya gali itu saya persembahkan kembali kepada bangsa Indonesia. Malah pernah saya katakan bahwa sebenarnya hasil atau lebih tegas dengan penggalian daripada Pancasila ini saudara-saudara. Jadi orang-orang yang waktu itu dihadapan ini adalah pemberian Tuhan kepada saya. Sebagaimana tiap-tiap manusia kalau ia benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan suatu kerendahan hati yang luar biasa dari beliau. Maka penting dari pernyataan yang beliau sampaikan itu bahwasanya Pancasila ini sebagai dasar negara merupakan pemberian atau ilham dari Tuhan yang Maha Kuasa. Apabila kita kaitkan dengan teori kausalitas dari Profesor Notonegoro, ini menyatakan bahwa Pancasila ini merupakan penyebab lahirnya kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka kemerdekaan berasal dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa. Hal ini sejalan dengan makna alinea ketiga, bahwasanya dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai makhluk Tuhan, sebaiknya segala pemberian Tuhan, termasuk kemerdekaan bangsa Indonesia ini, wajib untuk disyukuri. Salah satu bentuk wujud konkret syukuri nikmat karunia kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi pemikiran terhadap pembaruan dan dalam masyarakat. Selain itu, bentuk syukur kita terhadap kemerdekaan adalah dengan memberikan kontribusi konkret bagi pembangunan negara melalui kewajiban bayar pajak contohnya. Karena dengan dana pajak itulah pembangunan dapat dilakukan secara optimal. Nah, harapannya juga kita ini sebagai agent of social control ya, harus mampu berpartisipasi dalam meningkatkan fungsi-fungsi pengendalian sosial sesuai dengan profesi kita, yang tentunya mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Nah, selanjutnya sumber yuridis pendidikan Pancasila. Kalau kita lihat pada pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, di situ dinyatakan bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum. Nah, ini merupakan salah satu ciri atau istilah yang bernuansa atau bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum, rule of law. Nah, Pancasila ini sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dalam penyelenggaraan negara hukum. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan ya, dalam perkuliahan pendidikan Pancasila ini. Nah, urgensi pendidikan Pancasila ini ya, dalam melalui pendidikan yuridis ini adalah dalam rangka untuk menegakkan undang-undang, law enforcement, yang merupakan salah satu kewajiban yang sangat penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum oleh warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya melalui pendekatan yuridis tersebut, mahasiswa dapat berperan serta berperan dalam mewujudkan negara hukum yang formal dan sekaligus negara hukum materi secara formal maupun secara materi, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial. Selain itu dapat terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya sebuah peningkatan
Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan rakyat, sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Jadi kesadaran hukum ini tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana saja, tetapi juga dengan hukum tata negara. Ketiganya, hukum perdata, pidana, dan tata negara. Ini membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajiban. Selama ini sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan tujuan negara ya, untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Selanjutnya, sumber politik pendidikan Pancasila. Ini merupakan salah satu sumber dalam pendidikan Pancasila yang berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa negara. Tujuannya agar kita mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bukankah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Nah, ini kalau kita lihat dalam pendapatnya Budiarjo, ya, bahwasanya ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan dan keyakinan suatu well-done show yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Nah, dengan pendekatan politik ini kita diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya kita akan mampu memberikan kontribusi konstruktif akan struktur politik yang stabil dan dinamis. Jadi secara spesifik fokus kajian melalui pendekatan politik, kita ini mampu menemukan nilai-nilai yang ideal yang dapat menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep politik, konsep-konsep pokok dalam politik ya, yang meliputi negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, pengambilan kebijakan, pembagian sumber daya negara baik di pusat maupun di daerah. Jadi melalui kajian ini kita diharapkan lebih termotivasi untuk berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif baik kepada infrastruktur politik maupun kepada suprastruktur politik. Nah, kalau kita lihat dinamika pendidikan politik secara sekilas, nah pada awal kemerdekaan, kebudayaan nilai-nilai tersebut, nilai-nilai ya, kita bicara nilai tersebut dilakukan dalam bentuk pidato para tokoh bangsa dalam rapat-rapat akbar yang disiarkan melalui radio, surat kabar awal-awal kemerdekaan. Kemudian pada tahun 1960-an baru diterbitkan buku oleh Departemen P dan K Pendidikan dan Kebudayaan dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia Civics ya. Buku tersebut diterbitkan dengan maksud membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Lalu lahirlah TAP MPR nomor 2 /MPR/1978 ini tentang pedoman penghayatan dan pengapalan Pancasila P4 ini. Kemudian SK Dirjen Dikti tahun 99 nomor 467 Dikti /1999 ini tentang substansi menentukan bahwa pendidikan Pancasila adalah mata kuliah yang wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Tentunya ini memberikan dorongan kepada kita kaum atau insan terdidik ini agar selalu mempelajari, agar selalu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Nah, tensinya pendidikan Pancasila ini kita harus
Ya, dengan belajar ini kita harus mampu mencetak generasi muda yang mengenal identitas dan jati diri bangsanya, menanamkan nilai budi pekerti sebagai modal terbentuknya SDM yang tidak hanya berkualitas tapi berkarakter, mengembangkan sikap-sikap yang mencerminkan nilai Pancasila seperti menjadi lebih kritis dalam menerima informasi dan memfilternya lalu menyebarkannya dengan baik. Selanjutnya, mampu menanamkan nilai-nilai moral kepada generasi penerus bangsa.